宗万气本根广修万，怪形，朝里御史雷霆鬼妖丧胆求尊，体有金光，复应无身。让你欲哭无泪。坛台玄咒。Halo guys, welcome back to KD Universe. Dan ya, hari Senin nih bos. Hari pertama kita aktif melakukan aktivitas. Tapi dengar-dengar nih, kalau hari Kamis itu tanggal merah ya guys, hari Pancasila. Berarti pada libur dong nanti ya, mantap. Minggu ini kita dapat libur 3 hari. Kita? Maksudnya kalian guys, kalian dapat libur. Kalau Mimin mah nggak ada liburnya sama sekali. Mau itu Kamis, Sabtu, Minggu, tanggal merah, semuanya tetap kerja, upload video ya guys ya. Kok malah jadi curhat. Oke guys, mari kita masuk ke part 180 Nitian Zejun episode 201, dimana di part kali ini kita semua bakal melihat Sid Hanyin itu baru aja masuk ke ujian tanah abadi. Udah langsung diserang aja sama murid sekte musuh. Sampai-sampai Hanyin kita diremehkan dan ingin dibantai guys. Mari kita lihat apakah itu bisa terjadi. Sangat tidak mungkin ya kan. Seorang Dewa Pakboy itu kalah dari murid-murid Kroco. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kemarin kita semua sudah melihat Ketua Tantai yang sempat murka karena merasa tidak dihargai oleh Ruyan Wuci. Dia sampai membantai kedua murid penjaga gerbang gunung sekte peri abadi di hadapan semua orang. Tapi penghinaan Ruyan Wuci nggak sampai di situ doang. Masa ketua JKI diundang ke aula elit buat dijamu, sedangkan ketua Tantai tidak sama sekali. Malah ketua Tantai dan lainnya dibawa ke tempat lain guys. Benar-benar ini merupakan penghinaan buat sekte Huangfu mereka nih. Tapi akhirnya hari agar formasi teleportasi pun dibuka. Kalian masih ingat kan aturannya seperti apa? Ujian itu bakal berjalan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun bakal terbuka yang namanya formasi portal untuk pulang. Terbuka itu cuma 1 jam ya guys. Jika mereka tidak segera masuk, mereka bakal dibantai oleh para monster. Jadi mesti gerak cepat tuh. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys ya. 明白了吗？明白。最后奉劝诸位一句。 Semua muridnya sudah dikumpulkan di atas arena itu menunggu agar formasi teleportasi ke tanah ujian itu dibuka. Menunggu dan terus menunggu, pada akhirnya Ruyan Wuci pun memulai proses pembukaan. Semua mantra dia ucapkan guys. Udah gitu dia ngucapinnya pakai nge-rap lagi. Tua-tua jago juga lu nge-rapnya. Singkat tua, formasi teleportasi sudah setengah jadi. Masih ada beberapa hal yang mesti disiapkan. Mantra kembali diucapkan, terowongan ruang dan waktu pun akhirnya dibuka. Dan akhirnya berhasil terbuka ya guys. Inilah lubang terowongan yang bakal mereka masuki nanti. Ruyan Wuci mengumumkan semua orang boleh memasukinya sekarang. Sehingga nggak perlu basa-basi, semuanya pun langsung masuk ke dalam. Tidak lupa Hanyin memperingatkan para wanitanya untuk bertemu di titik pertemuan yang sudah mereka tentukan kemarin. Dan mereka pun semuanya naik ke atas. Kalau kalian ingat,
ada aturan guys, di mana tidak boleh menyentuh dinding terowongan itu. Kalau disentuh, muridnya bakal hancur badannya, terpengaruh kehancuran ruang dan waktu. Nah mungkin ada beberapa yang meninggal di dalam karena mereka secara tidak sengaja menyentuh dinding-dindingnya. Setelah semua murid masuk, Luya Wuqi menyenggol ketua Tantai dengan mengatakan dirinya merasa sangat amat takut. Murid percobaan kali ini itu gagal semua dan tidak ada yang selamat. Eits, belum sampai di situ doang ya guys. Ketua Cuke juga menambahkan semua murid dari sekte Huangfu sangatlah lemah. Jadi dia khawatir murid-murid sekte Huangfu yang memasuki ujian tanah abadi hanya bakal menjadi bahan percobaan dan cuman bunuh diri saja. Wadidaw, ini jelas sangat amat menghina. Ketua Tantai merespon dengan begitu tenang. Dia memastikan hasil setahun ke depan nggak ada yang tahu. Kalau sampai hasil yang keluar ternyata berbeda dari apa yang mereka omongkan tadi, apakah kalian masih bisa tertawa? Namun nampaknya Cuke dan Luya Wuqi memiliki rencana busuk guys. Mereka hanya memberikan senyuman licik. Kita beralih kepada Tan Yun yang akhirnya masuk ke medan ujian tanah abadi. Benar saja dia terpisah dari yang lainnya. Tapi baru aja sampai, dirinya sudah dibidik menggunakan panah oleh murid lain. Singkat tuer. Untungnya Tan Yun sempat menyadarinya dan segera menghindar. Sangat berbahaya ini. Nampak jelas di panah itu berisikan racun mematikan. Untung aja nggak kena ya kan? Belum selesai, kali ini 3 panah dipersiapkan. Si murid itu marah dan menyuruh Tan Yun untuk menyerah saja agar dia diampuni. Dia itu marah karena Tan Yun yang kemarin-kemarin sudah mempermalukan ketua Cuke mereka guys, sampai mencoreng reputasi istana peri jiwa ilahi. Kalau semisal kalian itu lupa, hanya mempermalukan Cuke saat kompetisi ketiga sekte kuno guys, terutama saat menebak bahan pil. Tan Yun tanpa takut maju ke depan tanpa menjawab sepatah kata apapun. Si musuh tidak ada pilihan dan tuer. Tan Yun terkena 3 panah langsung yang langsung menerobos ke tubuhnya. Si murid merasa dengan mengalahkan Tan Yun, berarti Nan Kong Yuqin juga tidak sekuat yang dikira. Buktinya Tan Yun terbantai hanya butuh dengan 3 panah doang. Wait, kata siapa tuh? Tubuhnya Tan Yun perlahan berubah dan menghilang. Nah lo, malah kena jebakan Batman kan anda kan? Si murid yang panik berusaha kabur dari sana menggunakan pedang terbang. Tapi sayangnya semuanya sudah telat. Tan Yun sudah menunggu dari atas pohon dan tuer. Sekali serangan auto kalah itu bocah guys. Mantap. Sebenarnya sedari awal kita sudah diperlihatkan kalau itu bukanlah tubuh aslinya Tan Yun. Coba kalian perhatikan ketika ketiga panah itu diluncurkan dan menembus tubuhnya Tan Yun. Itu jelas ada tanda berwarna kuning serta nggak ada darah sedikit pun guys. Jadi sedari awal dia sudah masuk ke jebakan tekniknya Tan Yun. Kali ini gantian. Sempat-sempatnya dia meminta agar jangan dibantai. Tentu itu membuat Tan Yun bertanya-tanya. Kalau posisinya dibalik dia yang begitu, apakah bakal diampuni juga? Nggak mungkin kan? Sehingga pada akhirnya Tan Yun menginjaknya sampai meninggoy. Tapi di satu sisi dia tidak menyadari ada seekor monster
yang memperhatikan Tan Yun dari kejauhan guys. Wadidaw. Tan Yun yang belum menyadarinya tidak lupa dia mengambil semua barang milik si murid. Mau itu senjata, harta, bahkan cincin penyimpanannya. Tan Yun pun melanjutkan perjalanannya seorang diri. Entah kenapa terasa aneh-aneh, karena kayak sepi banget guys. Dan benar saja tanah bergoncang keras, seakan-akan gempa bumi. Pohon-pohon sampai tumbang, Tan Yun auto bersiaga. Yang ternyata guys, itu adalah seekor monster beruang raksasa yang super besar dan kuat. Wadidaw, ini bencana nih. Kita masih belum mengetahui tingkatnya berapa, tapi nggak apa-apa. Tan Yun kan masih memiliki Tahong, si singa emas yang sangat kuat. Namun ngomong-ngomong Tahong, kira-kira kapan ya si kera iblis itu keluar dari pengasingannya? Mimin penasaran kan banget sama kekuatannya karena dia katanya yang paling kuat guys. So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 181 episode 202 Nitian Cecun. Jadi guys, nanti di hari Jumat kita semua bakal melihat Tan Yun beneran mengeluarkan si Tahong, singa emas. Dia mengeluarkan si Tahong untuk melawan monster burung yang tadi. Tan Yun memuji kehebatan Tahong yang bisa melawan monster itu tanpa dirinya harus turun tangan. Mantap, berarti ini menunjukkan kalau Tahong berhasil menang guys. Sementara Tan Yun mengecek sekitarnya dan melihat salah satu junior rekan divisi pilnya harus bunuh diri karena dikepung oleh dua musuh guys. Tan Yun yang panik pun auto segera menyusul ke sana. Pada akhirnya dia bertemu dengan kedua orang yang membuat juniornya itu bunuh diri. Wadidaw, sayangnya ketika sudah sampai, Tan Yun sudah menemukan juniornya terkapar di tanah. Mampus udah tuh. Auto murka dewa fuckboy kita melihat juniornya dibuat sedemikian rupa. Mimi yakin kedua musuh pun dibantai dengan sesadis-sadisnya ya guys ya. Udah murka soalnya nih. Kita bakal mulai lagi di part 181 NTZZ episode 202 Nitian Cecun yang bakal lagi di hari Jumat ya guys. Atau mungkin di video spoiler nanti kalau semisal kalian penasaran. Satu hal lebih pasti yaitu hanya di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.